Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalika Dewi Hartanti dari program studi D3 Kebidanan Semarang dengan ujung NIM 17. Di sini saya akan menjelaskan materi fisiologi mengenai sistem reproduksi wanita dan sistem darah limfatik. Berikut videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem reproduksi wanita. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita yaitu memproduksi sel telur untuk pembuahan. Menurut letaknya, organ reproduksi wanita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Organ reproduksi eksternal pada wanita yang pertama adalah labia, yang kedua yaitu mons pubis, yang ketiga lubang vagina, yang keempat lubang uretra, yang kelima klitoris, dan yang keenam kelenjar Bartholin. Yang pertama adalah labia. Labia adalah organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari dua pasang lipatan kulit di kedua sisi bukaan vagina bernama labia mayora dan labia minora. Labia mayora adalah labia bibir kemaluan besar, sedangkan labia minora yaitu bibir kemaluan kecil. Yang kedua yaitu mons pubis, merupakan tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Yang ketiga yaitu lubang vagina. Lubang vagina merupakan pintu masuk ke dalam vagina. Selanjutnya yaitu lubang uretra, adalah tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Yang kelima yaitu klitoris. Klitoris yaitu tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preputium. Terakhir, kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular. Kelenjar ini terletak di kedua sisi bukaan vagina dan berfungsi menghasilkan lendir kental. Organ reproduksi internal pada wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Yang kedua, rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk buah pir yang merupakan tempat bagi janin yang sedang berkembang. Yang ketiga yaitu ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Yang keempat, saluran tuba atau tuba falopi. Saluran tuba adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai terowongan bagi ovu untuk melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sistem darah limfatik. Sistem limfatik adalah sekumpulan jaringan dan organ yang membantu membersihkan tubuh dari racun, limbah, dan apapun yang berbahaya terhadap tubuh, termasuk mikroorganisme jahat. Fungsi utama dari sistem limfatik adalah untuk mengangkut getah bening, cairan yang mengandung sel-sel darah putih untuk melawan infeksi. Sistem limfatik manusia terdiri atas beberapa, di antaranya yang pertama yaitu saluran limfe. Saluran limfe yaitu cairan bening menyerupai plasma yang tidak mengandung protein plasma dan memiliki kompetensi yang serupa dengan cairan interstisial. Yang kedua yaitu pembuluh limfe. Pembuluh limfe merupakan bagian penting dalam sistem peredaran limfe. Peredaran limfe adalah peredaran terbuka. Pembuluh limfa akan terkumpul di pembuluh limfa dada. Limfa akhirnya akan kembali ke sistem peredaran darah. Kemudian ada beberapa organ dan jaringan penyusun sistem limfatik. Di antaranya, yang pertama yaitu limpa. Terletak di sisi kiri tubuh, tepat di atas ginjal. Limpa adalah organ limfatik terbesar menurut National Library of Medicine. Organ ini berfungsi mengontrol jumlah sel darah merah dan menyimpan darah dalam tubuh dan membantu melawan infeksi. Kemudian ada beberapa organ dan jaringan penyusun sistem limfatik. Di antaranya yaitu yang pertama limfa. Terletak di sisi kiri tubuh, tepat di atas ginjal. Limfa adalah organ limfatik terbesar menurut National Library of Medicine. Organ ini berfungsi mengontrol jumlah sel darah merah dan penyimpanan darah dalam tubuh. Mikroorganisme lainnya dalam darah, maka limfa bersama dengan kelenjar getah bening akan mempromosikan sel-sel darah putih yang disebut limfosit untuk melawan mikroorganisme penjajah. Yang kedua limfosit, yaitu menghasilkan antibodi untuk membunuh mikroorganisme. Manusia memang bisa hidup tanpa limfa, misalnya pada orang-orang yang lelah kehilangan limfa akibat penyakit atau cedera. Yang ketiga, timus.
terletak di dada, tepat di atas jantung, merupakan organ kecil yang berfungsi sebagai tempat pematangan limfosit sehingga menjadi limfosit matang yang disebut sel aktif. Yang keempat yaitu amandel. Amandel adalah kelenjar getah bening besar yang terletak di faring. Menurut American Academy of Otherology, amandel merupakan baris pertama pertahanan tubuh terhadap bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau hidung. Yang kelima, getah bening. Getah bening adalah cairan bening yang tidak berwarna. Asal muasal adalah dari plasma darah. Setelah plasma darah yang membawa nutrisi menyalurkan ke sel-sel tubuh, kemudian sebagian besar akan kembali ke sirkulasi vena melalui pembuluh darah kecil yang disebut venula, lalu mengalirkan ke pembuluh darah vena. Yang keenam yaitu pembuluh darah limfatik atau pembuluh getah bening. Pembuluh limfatik merupakan salah satu bagian dari jaringan pembuluh mikro yang terletak di seluruh tubuh. Yang ketujuh yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang yaitu bagian dari organ sistem limfatik yang berfungsi memproduksi sel darah putih, sel darah merah, dan platelet. Sumsum tulang belakang terletak di tulang pinggul dan tulang dada. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.